Pemirsa, polisi kembali mengungkap sindikat kejahatan internasional. Kali ini tim Resmo Polda Metro Jaya mengungkap kasus cybercrime internasional dengan menangkap 62 warga negara asing asal Taiwan. Uang hasil kejahatan sindikat ini mencapai 2 triliun rupiah. Polri berhasil mengungkap 4 kasus kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kasus tersebut antara lain kasus pornografi wanita dan anak di bawah umur, penipuan penjualan online, dan kasus isu SARA di media sosial. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada pada penggunaan teknologi dan perlindungan nasabah terhadap cybercrime sebagai berikut. Kurangnya keamanan layanan online yang disediakan pihak bank untuk mencegah terjadinya kejahatan cybercrime yang belum secara maksimal dilaksanakan oleh pihak bank. Tentang kurangnya perlindungan yang harusnya dilakukan pihak bank untuk melindungi data transaksi nasabah dari kejahatan IT. Kurangnya peninjauan ulang keamanan atas produk online. Kurangnya penyampaian informasi produk perbankan dan sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan. Kurang optimalnya penanganan cybercrime oleh cyberlaw di dalam perbankan. Rumusan masalah. Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pentingnya cyberlaw dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan dunia maya atau cybercrime pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu atau KCP Syariah Jalan. Bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada PT Bank Sumut KCP Syariah Jalan HM Joni. Bagaimana perlindungan penggunaan layanan online terhadap nasabah pada PT Bank Sumut KCP Syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaksana administrasi pembiayaan dan pelaksana administrasi pemasaran PT Bank Sumut Syariah Jalan HM Joni Medan tanggal 22 Juli 2020, maka kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrik (UITE) yang dapat melindungi baik masyarakat selaku konsumen jasa maupun dalam mengembangkan inovasi produk layanan perbankan sangat diharapkan. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrik (UITE) ini diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan penggunaan teknologi secara lebih meluas, serta sekaligus dapat memberikan perlindungan bagi nasabah, pengguna internet banking, dan sebagai kepastian hukum dalam seluruh kegiatan transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi keuangan perbankan sebagai undang-undang yang akan menjadi semacam security bagi kegiatan-kegiatan bank yang terkait dengan media elektronik termasuk mengenai kegiatan transfer dana secara elektronik. Jadi, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrik (UITE) dalam menunjang kelancaran sistem pembayaran menjadi sangat penting dan sangat besar kontribusinya.
Pelaksana Administrasi Pembiayaan dan Pelaksana Administrasi Pemasaran PT Bank Sumut Syariah Jalan HM Joni Medan tanggal 22 Juli 2020, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Dalam kenyataan, kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara yang mudah diakses kapanpun dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan kegiatan transaksi. Misalnya, pencurian data kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum secara acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkan bisa menjadi kompleks dan rumit. Untuk dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang kejahatan informatika dan telekomunikasi agar ada hukum yang mengatur tentang itu guna untuk melindungi setiap transaksi yang bersifat online pada perbankan. Perlindungan penggunaan layanan online terhadap nasabah pada PT Bank Sumut KCP Syariah, yaitu pelaksana administrasi pembiayaan dan pelaksana administrasi pemasaran pada PT Bank Sumut Syariah Jalan HM Joni Medan 22 Juli 2020. Perbankan di Indonesia sendiri merupakan lahan subur untuk praktik kejahatan internet banking. Ratusan kasus terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin canggih dan rumit. Kejahatan transnasional ini memang menjadi hal yang menakutkan bagi para semua negara dan jaringan perbankan global. Lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membobol ataupun mencuri data dari nasabah perbankan. Membersihkan praktik kejahatan ini bukanlah hal yang mudah. Modus operasinya semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi dan rekayasa keuangan yang rumit. Untuk mendeteksinya, dibutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang sangat memadai. Selain itu, untuk mengurangi praktik cybercrime pada perbankan ini juga dibutuhkan dukungan bank itu sendiri. Selain itu, juga ada dukungan dari pemerintah yang sangat berpengaruh dalam mencegah cybercrime seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya perlindungan Bank Sumut Syariah Jalan HM Joni dalam kasus penanganan cybercrime tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Proses deteksi dini dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Mendeteksi dini sangatlah penting untuk mengetahui sebuah tindak kejahatan pada perbankan. Pihak bank tidak boleh memberikan data-data nasabah kepada pihak ketiga, kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya. Data-data perbankan nasabah seperti Personal Identification Number atau PIN, nomor kartu kredit, dan sejenisnya juga harus dirahasiakan. Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Sumut KCP Syariah HM Joni Medan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Pentingnya cyber law terhadap cybercrime di perbankan yaitu sebagai hukum atau peraturan yang disebut dengan undang-undang yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi terhadap pihak yang melanggar. Dengan semakin berkembangnya teknologi, memaksa perbankan mengubah strategi bisnisnya menggunakan teknologi sebagai salah satu unsur dalam proses inovasi pengguna produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan akses negatif. Maka untuk itu, dengan adanya cyber law akan menjadi payung bagi semua perbankan karena tujuan dari cyber law untuk upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Yang kedua, undang-undang yang mengatur tentang tindakan cybercrime di sektor perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nomor 3, salah satu perlindungan bagi pengguna layanan online yang diperbuat oleh Bank Sumut Syariah yaitu pihak bank tidak akan memberikan data apapun terkait nasabah kepada pihak ketiga dengan pengecualian yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Dan regulasi sektor jasa keuangan dari pihak bank akan bertanggung jawab atas kerugian terhadap nasabah.